White Hat Hacker untuk mengetahui seberapa mudah data pribadi masyarakat Indonesia dicuri akibat keamanan cyber situs pemerintah yang lemah. Dampak yang paling ringan itu adalah data kependudukan kita digunakan untuk membuat kartu identitas palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Muter. Salam Muter. Halo Muter, selamat datang dalam acara podcast Onakum, obrolan anak hukum yang ke-17 dan merupakan podcast terakhir di pengurusan kami tahun 2023. Perkenalkan, saya Anggun Laura Sari Sijabat dan rekan saya Margareta Celia Brusamura yang akan memandu jalannya podcast kita pada hari ini. Kira-kira di edisi ini kita akan membahas tentang apa ya Kak Anggun? Wah, podcast edisi kali ini gak kalah menarik dong dari podcast Onakum sebelumnya. Wah, emang bahas apa sih Kak? Hari ini kita mau membahas tentang hal yang kelihatannya sepele namun bisa berdampak yang sangat fatal jika kita abaikan. Kita akan membahas mengenai urgensi perlindungan data pribadi, menilik dari segi pelaku pencurian data serta tanggung jawab dari instansi pengelola data. Wih, jadi nggak sabar nih ya Kak Anggun. Oh iya teman-teman, kita juga kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ketua KPSF Hausu, Bang John Dumansah Damanik. Halo Bang John. Halo kawan-kawan, halo Anggun, halo Margareta. Oke, sedikit info nih kawan-kawan buat pemateri kita hari ini adalah Bang John Dumansah Damanik yang merupakan Ketua KPSF Hausu dan mengambil konsentrasi di bidang hukum pidana. Nah, sungguh tepat ya kita cari pematerinya untuk membahas isu hangat hari ini. Iya tuh Kak Anggun. Sebelumnya Bang John, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Abang menjadi narasumber dalam podcast edisi kali ini. Jadi gini Bang, mengingat maraknya terjadi kasus kebocoran data pribadi, seperti banyak pesan teks yang masuk menawarkan pinjaman online dari nomor yang tidak dikenal. Bahkan baru-baru ini terjadi bocornya data pribadi, mulai dari data diri, nomor rekening, dan transaksi keuangan dari salah satu bank swasta. Bener ya Kak? Bener ya? banget. Nah, dari beberapa contoh kasus di atas tuh Bang, menurut Abang, kenapa sih privasi data pribadi menjadi hal yang penting untuk dilindungi Bang? Baik, mengapa privasi data pribadi penting untuk dilindungi? Oke, jadi untuk semakin memperjelas nih jawaban untuk teman-teman sekalian, mungkin kita bisa membagi ke dalam dua kotak. Yang pertama itu secara umum atau secara khusus kawan-kawan. Nah, untuk secara umumnya, seperti yang kawan-kawan jelaskan sebelumnya, bahwasanya mengapa penting dilakukan terkait data pribadi ini untuk menghindari sebuah penipuan. Itu dia kawan-kawan, penipuan seperti kasus-kasus sebelumnya, nomor pribadi, bank segala macam, itu dia kawan-kawan. Kemudian secara spesifiknya kawan-kawan, secara khususnya, mengapa perlindungan atas privasi dan data pribadi ini penting? Itu karena privasi dan data pribadi seseorang ini menentukan pertumbuhan atau ekonomi berbasis teknologi. Karena itu menjadi sebagai faktor penentu dalam kepercayaan daring atau online trust. Sehingga dari dua itu mengapalah kita sebutkan bahwasanya perlindungan data pribadi menjadi suatu hal yang sangat esensi. Itu dia kawan. Waduh, berarti sangat penting sekali. Benar nih ya Bang. sekali. Nah, jika sepenting itu, apakah pelanggaran terhadap kebocoran data pribadi merupakan suatu pelanggaran HAM gitu Bang? Baik, untuk hal tersebut tidak hanya diatur di Indonesia saja, tapi di luar juga itu sadar akan data pribadi ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri kawan-kawan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu tentang perlindungan data pribadi, itu menyatakan bahwa perlindungan privasi atas data pribadi merupakan hak asasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Itu dia kawan-kawan. Jadi secara tertulis udah dijelaskan bahwasanya data pribadi itu menjadi HAM-nya setiap manusia, hak yang melekat di diri kita masing-masing. Itu dia secara yang tertera di hukum tertulis Indonesia kawan-kawan. Tapi kita bisa juga mengacu sebagai contoh, itu ada di General Data Protection Right
yaitu suatu peraturan yang mengatur tentang perlindungan data yang berlaku bagi seluruh perusahaan dunia yang masuk ke dalam Uni Eropa. Jadi itu terdapat 28 perusahaan. Nah, di dalam regulasinya mereka mencantumkan bahwa itu mengatakan the protection of natural person in relation to the processing of personal data is a fundamental right. Oke ya kawan-kawan, jadi perlindungan terhadap suatu individu dalam hubungannya dengan data pengelolaan data pribadi merupakan hak suatu asasi. Suatu hak asasi. Itu dia kawan-kawan. Jadi mau dari hukum Indonesia atau dari luar juga sudah mengatur atau menjelaskan bahwasanya data pribadi itu menjadi hak asasi manusia. Begitu dia. Oke Bang, berarti kan pengaturan dari perlindungan data pribadi seperti yang Abang sebutkan tadi kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Iya. Abang nih, aku penasaran ya, Abang kan sebagai mahasiswa konsentrasi hukum pidana nih. Benar sekali. Kira-kira menurut Abang gimana sih pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membocorkan data pribadi Bang? Dan gimana pertanggungjawaban pihak instansi terkait jika terjadi kebocoran data? Oke, dari pertanyaan tadi berarti kita harus memilah dari sisi pandang pelaku, pertanggungjawaban pidana pelaku, dan juga pertanggungjawaban dari instansi atau korporasi. Oke. Nah, kalau di hukum tertulis Indonesia itu juga sudah mengatur. Itu ada terdapat di beberapa undang-undang. Salah satunya itu ada di Undang-Undang Telekomunikasi dan juga Undang-Undang ITE, kawan-kawan. Nah, kalau di Undang-Undang Telekomunikasi itu mengatur beberapa pasal. Yaitu ada terdapat di pasal 22 dituliskan setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi pada sistem elektronik baik umum maupun khusus. Apabila dilanggar, maka diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda 600 juta. Itu terdapat di pasal 22. Sementara di undang-undang yang sama, itu terdapat di pasal 40-nya lagi, itu menyatakan setiap orang dilarang melakukan penyadapan informasi yang diunggah lewat jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Apabila melanggar hal tersebut, itu dikenakan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Nah, kemudian pada pasal 42 ayat 1-nya menyatakan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi dan apabila melanggar diancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 200 juta rupiah. Nah, kalau di Undang-Undang ITE itu sendiri, itu terdapat di pasal 26 kawan-kawan, bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuan. Nah, jadi maksudnya di sini di Undang-Undang ITE itu juga bisa memasukkan bahwa pembocoran data pribadi ini dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum atau yang biasa diatur di 1365 KUH Perdata, kawan-kawan. Nah, kemudian ini terkait pertanggungjawaban pidana dari sisi instansi atau korporasinya ya. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang sebagai bentuk-bentuk pertanggungjawaban dari instansi tersebut. Mungkin yang pertama, memberitahukan kepada pihak yang terkena dampak atau kepada si korbannya. Itu wajib lah karena mereka yang menciptakan sistem pendataan tersebut. Kemudian mengambil tindakan untuk memperbaiki keamanan data. Kemudian melakukan investigasi. Maksudnya melakukan investigasi ini, pengelolaan datanya itu harus melakukan investigasi untuk mengetahui nih apa sih sebabnya kebocoran data itu terjadi. Itu dia kawan-kawan. Kemudian bertanggung jawab secara hukum. Otomatis itu memang diwajibkan ya kawan-kawan, instansi itu bertanggung jawab lah secara hukum karena pengelolaan data dapat bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kebocoran data akibat kelalaian dari instansi tersebut. Kemudian memberikan kompensasi. Nah, pengelolaan data dapat memberikan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak kebocoran data seperti konsumen atau pihak atau korban yang terkait. Itu dia kawan-kawan terkait pertanggungjawaban pidana dilihat dari pelaku dan juga instansi. Nah, jadi Bang, kita kan tadi sudah melihat banyaknya contoh-contoh kayak pinjaman online, terus ada yang kebocoran nasabah bank. Nah, bagaimana nih menurut Abang, pandangan Abang aja nih ya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi ini, Bang? Oke, kalau dilihat upaya pemerintah, nah
berhubungan dari pertanyaan sebelumnya atau jawaban sebelumnya tadi sudah dijelaskan terkait hukum-hukum tertulis terkait Regulasi. regulasi data pribadi ini, kebocoran data pribadi. Itu adalah salah satu kontribusi pemerintah. Karena bisa kita ambil bahwasanya berarti pemerintah berperan dalam perlindungan hak setiap manusia terkait data pribadi ini. Karena apa? Karena sudah diatur nih di peraturan tertulis. Di peraturan tertulis itu terdapat sanksi-sanksi atau hukuman. Sanksi itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Jadi tersebar nih kepada orang-orang untuk tidak melakukan hal tersebut. Itu dia. Jadi dari hukum tertulis itu juga menjadi sebuah bentuk perlindungan atau kontribusi dari pemerintah. Namun tidak bisa juga kita mengharapkan dari pemerintah saja untuk menegakkan sistem penegakan hukum ini, karena kalau sudah dibuat peraturannya tapi tidak didukung dari kitanya, Benar. itu sama saja sia-sia kan kawan-kawan. Nah, bisa dibilang begini kawan-kawan, kita tidak bolehlah kita tegakkanlah, kita harus mengetahui peraturan-peraturan yang ditegakkan. Jadi dari sistem pemerintahnya oke, dari kitanya oke, jadi sama-sama penegakan hukumnya itu juga oke. Itu dia kawan-kawan. Benar. Oke Bang, jadi dari upaya pemerintah yang barusan Abang sebutkan nih, kira-kira menurut Abangda seberapa sering sih seharusnya perusahaan ataupun pemerintah harus melakukan audit keamanan dalam mencegah terjadinya kebocoran data ini Bang? Oke, kalau dibilang ini mungkin pertanyaannya berhubungan dengan jawaban sebelumnya yaitu investigasi. Iya. Itu dia kawan-kawan. Kalau dibilang secara berkala mungkin ya tidak perlu kita spesifikkan. Itu mungkin terkait kebutuhan perusahaannya. Karena di sini juga perusahaan harus ditekankan bahwa pentingnya data pribadi itu. Kalau perusahaan itu sudah sadar sistem mereka sistem biasa saja, otomatis secara berkalanya harus lebih rutin lagi, harus lebih sering lagi. Itu dia kawan-kawan. Sedangkan kita membuat sistem yang sangat luar biasa saja, menggunakan informasi atau teknologi yang luar biasa, masih ada menyebabkan kebobolan. Itu dia kawan-kawan. Jadi kalau sudah dibuat setiap sistem itu pasti ada kekurangannya. Dari kekurangan itu perusahaan harus menekankan bahwasanya sistem yang mereka buat atau sistem backup pendataan mereka itu harus dibuat secara berkala sesering mungkin untuk menghindari kebocoran data ini. Jadi kalau untuk seberapa sering itu kita kembalikan lagi ke kesadaran perusahaannya. Itu dia. Oke Bang, tadi kan ada yang menarik nih ya. Pemerintah kan membuat regulasi nih kan Bang. Benar sekali. Ada nggak ya yang harus kita tambahkan atau kita kurangkan dalam pembentukan regulasi dari pemerintah tadi Bang, untuk memperkuat mengenai perlindungan data pribadi tadi? Oke, kalau mengacu terhadap itu beberapa waktu belakangan ini saya ada mendapatkan di peraturan menteri nih nomor 20 tahun 2016 itu tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, di dalam peraturan menteri itu ini kan kurang lebih sama nih pembahasan dari undang-undang yang kita perjelas tadi yang nomor 27 tahun 2022. Nah, tapi ini peraturan menterinya ini meneruskan bahwasanya aturan yang ada itu seharusnya dikuatkan lagi dari sisi internalnya. Jadi ibaratnya aturan ini menetapkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal. Itu dia kawan-kawan, aturan internal perlindungan data pribadi untuk melaksanakan proses dan harus menyusun aturan internal peraturan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kebobolan data pribadi. Jadi dilihat dari sisi internalnya. Nah, peraturan menteri ini merasa kurang kuat di bagian itunya kawan-kawan. Oke Bang, jadi mungkin pertanyaan kami udah cukup yang sampai tadi tuh Bang. Terakhir nih Bang, aku pengen lah denger closing statement dari Abangda untuk kami dan juga teman-teman yang sedang menonton podcast ini. Oke, nah jadi tadi kan di podcast ini kita membahas urgensi perlindungan data pribadi. Dan di latar belakang dari kawan-kawan jelaskan tadi saya mengutip satu kalimat sepele tapi berdampak fatal. Itu dia kawan-kawan. Kita harus sadar bahwasanya kita di Indonesia ini bahkan di dunia teknologi semakin canggih. Kita masuk ke dalam masa teknologi, perkembangan teknologi kawan-kawan. Jadi tidak hanya mungkin kita bisa berpikiran waduh udah canggih nih. Kita ibaratnya kehidupan yang kita jalani ini bisa dikatakan semakin instan. Tapi dari keinstanan itu kita harus hati-hati kawan-kawan.
Jadi maksudnya di sini secara data yang saya lihat, penggunaan informasi atau teknologi di Indonesia itu semakin meningkat. Tapi kesadaran akan pentingnya penegakan dari penggunaan teknologi itu stuck, kawan-kawan. Itu dia. Jadi dari kita masyarakat, ini kan tadi udah ada hukum tertulis, tapi dari kita masyarakat harus care lagi, aware lagi terhadap hal tersebut. Itu saja yang mau saya katakan, karena seperti yang kalimat yang kawan-kawan bilang, meskipun dan mungkin pembahasan ini sangat jarang ya kita lihat. Jarang banget. Jadi sepele kita melihatnya, padahal itu berdampak fatal kalau kita tidak peduli akan hal itu. Itu saja. Wah, banyak sekali nih pengetahuan-pengetahuan baru yang kami dapatkan setelah penjelasan dari Abang tadi. Semoga penjelasan Abang tadi juga dapat tersampaikan dengan baik kepada teman-teman yang menonton podcast kita hari ini. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa berbincang-bincang di isu selanjutnya ya, Bang. Semoga dan pastinya. Oke, kami selaku MC juga mengucapkan banyak terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Saya Anggun Laura Sarsi Jabat dan rekan Saya Margareta Celia Bursamura, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam muter. Salam muter.